Kejaksaan Agung atau Kejagung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG periode 2025-2026. Makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto tidak akan berhenti. Hari ini rakyat pasti lama-lama akan ribon sadar. Iya, kita cuma dikasih gini gratis-gratis. Makan gratis, bergizi gratis. Program-program dari pemerintah sekarang ini Prabowo Gibran yang sudah dimulai dan disoroti. Dan program-program dengan tujuan mulia. Tapi kalau pelaksanaannya, implementasinya itu tidak diawasi dan dibina dengan baik, kita sudah lihat hasilnya bagaimana. Ya, kita tidak menutupi bahwa ada kekurangan-kekurangan. Tapi program yang tujuan mulia jangan dihentikan dan dirusak karena ada segelintir orang yang kurang baik mengurusnya. Contoh, ada program makanan bersih gratis. Itu idenya Pak Prabowo sejak tahun 2006. 20 tahun lalu. Waktu itu dia bicara sama saya cita-cita untuk memperbaiki kesehatan anak-anak yang waktu itu tahun 2006. 30% dari anak-anak balita di Indonesia terdapat ada kondisi fisik yang namanya stunting. 30% tahun 2006, 20 tahun lalu. Namun, dalam perjalanan programnya terdapat ada penyelewengan, penyimpangan, bahkan ada yang merusak citra dari program yang mulia ini. Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil, kita berikan makanan yang bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto tidak akan berhenti, akan dilanjutkan. Maka peran serta partisipasi ibu-ibu Sri Kandi itu semakin penting untuk memberikan pembinaan, memberikan pendampingan, dan memberikan pengawasan terhadap program-program, semua program pemerintah yang akan dilaksanakan di tingkat desa. Itu adalah tugas mulia yang diberikan kepada ibu-ibu Sri Kandi jaga desa. Saya selalu percaya, lu kasih orang makan minum kopi gula 1 sendok pun, lama-lama dia merasa kurang manis tuh, betul kamu kurangin sendoknya, gulanya. Dia akan balik gigit kamu. Nah hari ini rakyat pasti lama-lama akan ribon sadar. Iya, kita cuma dikasih gini gratis-gratis, makan gratis, bergizi gratis, mampannya sih bagus, aluminium bos. Isinya kayak kenapa sih nggak kirimin voucher aja kayak gue dulu lakuin? Tinggal guru ngawasin kan. Lu masih ada menu apa? Lu kalau nggak, orang tua bisa dicabut. Dulu kan gue gitu, KJP. Lu kalau nggak belanja online, apa nggak belanja pakai kartu, gue cabut. Lu tarik, gue cabut. Kan kita punya kuasa. Nah itu kalau bocor pun nggak mungkin banyak. Karena pada dasar orang tua juga seneng kan masak. Dia numpang makan ya nggak apa-apa dong. Mungkin dia masih punya adik, mamanya masih ibu nyusui. Enggak apa-apa. Dulu juga kakek nenek nikmatin sop daging sapi 45.000, kok oke aja. Dia masak sop daging sapi 45.000 sekilo. Buat anak-anak sekolah 1 bulan boleh beli 1 kilo satu anak. Kakeknya yang sakit nikmatin, enggak apa-apa. Mana dulu pakai duit itu beli Pampers. Kalau begitu cek secara online kan kita punya data. Teknologi zaman ini kok. Oh, anak ini beli Pampers itu tiap minggu. Ternyata dicek lagi di kesehatan, kakeknya lumpuh. Ya kita bisa tambahin duit. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah dengan manfaatin teknologi. Yang susah kalau lu mau bagi-bagi teman lu dapat proyek. Ada yang lebih lucu lagi, orang nawarin gua, lu mau nggak buka dapur untuk makan gizi bergizi gratis itu lu? Nawarin gua, untungnya lumayan loh. Dia bilang gini, nggak dia bilang gitu. Ini kita terjata nih, mau buka banyak ini.
Tuh gue bilang, lu gendeng apa lu gak pernah lihat gue ngoceh-ngoceh? Gue pengen marah itu soal proyek itu, gue bilang. Masa gue mau makan gitu? Ya gue gak miskin-miskin amat juga lah ya. Kita juga gak sehina gitu lah. Udah kita protes, kenapa kita mesti ikutan? Jadi emang sulit ya Pak untuk mengarahkan kepala-kepala daerah untuk mengikuti Bisa. suatu Kita kalau di PDIP kita punya mekanismenya. Oh. Lu kalau nggak ikutin dipanggil, kita bisa pecat. Nah sayangnya dari Kemendagri kagak pecat kan. Jadi banyak orang politik udah pakai partai kita, begitu kita tegasin dia pecat keluar, dia nempel partai lain. Kan dia punya duit, kan dia bisa milih lagi tuh. Nah makanya gue bilang harusnya holistik. Kita sudah membuat ratifikasi di konvensi PBB, Pak SBY tanda tangan nih. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada pasal yang mengatakan illicit enrichment. Jadi kalau ada pejabat negara kekayaannya bertambah tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar kira-kira itu kan ilegal. Itu bisa disita buat negara. Nggak usah nunggu-nunggu undang-undang perampasan aset. Masalahnya undang-undang nomor 7 tahun 2006 ini tidak pernah dibuatkan PP-nya. Lu mesti buat PP dong. Lu ada duit sekian, pajak lu bayar sekian, harta lu sekian, kira-kira sesuai nggak? Kan mesti ada guidelines-nya. Nah kita juga bikin tax amnesty, udah jalan dulu. Itulah mantan koruptor tuh rezeki lu lah. Lu juga belum tentu anak cucu lu selamat di dunia. Cicit lu makan duit rakyat gitu loh. Ya, belum tentu juga kan. Lu nikmatin deh lu sengsara lu di dunia akhirat lu. Kan kita nggak tahu juga dong. Kenapa mesti iri sama orang yang sengsara dikutukin Tuhan gitu loh. Anak cucu cicitnya gitu loh. Biarin aja. Tapi yang baru nggak bisa nih. Nah lu tinggal bikin, lu ngaku aja duit koruptor, nggak apa-apa. Anak lu belum tentu anak lu sejahat bapaknya. Tapi lu mesti mulai dari nol. Nah kalau partai politik juga bisa pakai yang deposito apa SBI tadi. Nah ini sistem ratakan lapangan tanding seperti ini, gaji dinaikin, ya dong. Menteri-menteri gitu kan, dirjen, sekjen, irjen, gajinya udah kayak BUMN deh. Polisi, tentara, aparat, pangkat paling rendah, langsung rumus 3 kali UMP. Duit dari mana? Banyak dong. Jadi kalau bilang apa yang lakukan lagi? Nah dengan cara partai seperti ini, undang-undang itu, semua orang pasti diam. Dan batasin apa? Dulu saya Jakarta saya batasin, tidak ada tarik tunai di seluruh bank. Kontrolnya di situ Pak. Oh iya dong. Lu mau nyogok orang gimana? Oke lah masih tarik tunai yang kecil. Mungkin sekali tarik maksimal 1 kali UMP. Rumusnya jelas. Lu tarik uang cuma boleh 1 kali UMP. Maksimal. Semua udah dagang seperti itu kok. Lu gimana caranya supaya mau pakai non tunai? Kan semua ada voucher. Bikin aja berhadiah. Bank semua. Siapa yang gak mau tiba-tiba hadiah 100.000? Dia perlu judol. Mendingan kita bagi-bagi kan. Terus kayak judol, bikin ekonomi kacau balau. Emangnya gak bisa tahu rekening bank semua transfer kok. Kalau mau tangkap bener apa sih susah? Nggak ada yang susah gitu kalau mau tangkap gitu loh. Masanya lu mau tangkap nggak? Kan itu yang persoalan kita gitu loh. Itu terus udah macet mau bantu orang judol. Nggak bisa kalau mau bantu orang ya sudah. Subsidi dalam bentuk itu tadi. Bisa voucher. Gue bisa gampang dong. Lu lapor misalnya. Satu keluarga penghasilan cuma 2 kali UMP. Oke. Uang mana yang kurang? Uang sekolah. Gue udah ada. Gue bayarin. Uang listrik. Udah gratisin. Gue yang bayar. PBB, rumah lu masih kecil, gue gratisin. Rumahnya masih 100M, ya lu jual dong rumah lu. Iya dong. Tapi kalau untuk orang yang susah, rumahnya di bawah 1M, 2M, ya udah, pemerintah yang tanggung. Apa yang susah? Jadi sebetulnya kalau semua disatukan, hemat uang banyak. Hemat devisa impor barang, kita juga bisa hemat banyak. Dan nggak ada yang curi. Bayangin yang curi-curi nih. Minyak ada yang curi, gas ada yang curi, semua ada yang curi nih. Coba kalau dengan voucher, selesai. Inilah yang menurut Pak Ahok adalah optimalisasi anggaran, bukan efisiensi anggaran. Ya semua sama prinsipnya. Makanya Singapura kenapa maju? Cina kenapa maju? Jangan bilang karena asing-asing, bukan. Kita juga turunan Cina, sini cuma Mongolit semua kok. Siap. Cuma yang lebih sana lebih asli kali bibitnya. Teori ya. Tapi prinsipnya sama dong. Dia jalanin negara tuh kayak perusahaan. Tapi perusahaan yang baik hati. Karena bukan hanya baik hati, karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat. Nah, stakeholder. Juga suppliernya. Nah, itu dasar yang harus kita pakai. Dia mengelola anggaran APBN-nya sama. Bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir, bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, nggak usah sekolah. Nenekku juga bisa kalau gitu. Serius. Ya, Jen. Ya, Pak.
Bapak kan tadi bilang. Sorry, agak emosi. Siap. Sangat mengerti, Pak. Kalau kiki juga pajak naik nih. Saya mau